Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, perkenalkan nama saya Putri Sabrina Arsam, kerap dipanggil Sabrina. Saya adalah mahasiswi jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan angkatan 2021 kelas B. Baik, hari ini saya akan membahas mengenai teori-teori karir menurut teori Holland dan menurut teori David. Untuk mengetahui lebih lanjut, simak video ini ya. Dr. John Holland adalah salah satu psikolog berpengaruh di dunia abad ke-20 yang dianggap setara dengan Bob Skinner dan Pamela. Holland lahir di Omaha, Nebraska pada tahun 1919. Nah, teori Holland ini menjelaskan bahwa interaksi individu dengan lingkungan tersebut dapat menghasilkan karakteristik, pilihan pekerjaan, dan penyesuaian lingkungan pekerjaan. Inti dari teori ini adalah proyeksi dari kepribadian individu dengan suatu pekerjaan. Selain itu, teori ini menganggap bahwa suatu pemilihan pekerjaan atau jabatan adalah merupakan hasil dari interaksi antar faktor keturunan dengan segala pengaruh budaya, teman bergaul, orang tua, orang dewasa yang dianggap memiliki peran penting. Teori ini menegaskan bahwa kebanyakan orang yang menyerupai lebih dari satu tipe kepribadian. Konsep teori kepribadian John Holland mendasar dari teori Holland yang berasumsi bahwa kepentingan pekerjaan merupakan salah satu aspek dari kepribadian, dan karena itu deskripsi dalam pekerjaan individu juga terkait dengan deskripsi dalam kepribadian individu. Teori Holland menjelaskan tentang struktural interaktif karena teori Holland tersebut telah menyiapkan antara kepribadian dan jenis pekerjaan. Holland menggambarkan tipologi sebagai struktur untuk informasi perorganisasian tentang pekerjaan dan individu, sedangkan asumsi tentang individu dan lingkungan yang bertindak satu sama lain merupakan komponen interaktif dalam teorinya. Nah, keputusan karir yang dibuat juga menggunakan 6 tipe kepribadian. Adanya teori Holland ini untuk memahami perbedaan individu dalam kepribadian, minat, dan perilaku atau model yang banyak digunakan individu sesuai dengan kenyataan. Holland menjelaskan bahwa individu mengembangkan preferensi untuk kegiatan tertentu sebagai hasil interaksi individu dengan budaya dan kekuatan pribadi termasuk teman-teman, keturunan, orang tua, kelas sosial, budaya, dan lingkungan fisik, bahwa preferensi ini menjadi kepentingan individu untuk mengembangkan kompetensi. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, tipologi Holland mengkategorikan atau mengkelompokkan individu ke dalam 6 tipe kepribadian secara luas, khususnya yang pertama, realistis, intelektual, artistik, sosial, enterprising, dan konvensional. Sebagaimana disimpulkan dalam teori tipe Holland biasanya disebut dengan model Riesack, dan dalam diagram biasanya menggunakan heksagon yang telah memberikan representasi visual dari hubungan antara kepribadian atau jenis pekerjaan. Teori pilihan karir John Holland atau research menyatakan bahwa dalam memilih karir, orang lebih suka pekerjaan di mana mereka bisa berada di sekitar orang lain yang seperti mereka. Mereka mencari lingkungan yang akan memungkinkan mereka menggunakan keterampilan dan kemampuan mereka dan mengekspresikan sikap dan nilai-nilai mereka. Perilaku ditentukan oleh interaksi antara kepribadian dan lingkungan menurut Hurtado Rioja, Steig dan Polka 2019, Mike dan Tokar 2012. Dalam pandangan Holland, pemilihan atau penyelarasan karir merupakan suatu kepanjangan dari kepribadian seseorang. Manusia mengekspresikan diri, minat, dan nilai-nilai mereka melalui pilihan pekerjaan dan pengalaman kerja mereka. Dalam pengembangan teorinya, Holland menggunakan 2 tes psikologi yang dianggap esensial.
Kedua alat tersebut mengukur kompetensi dan minat-minat menurut persepsi diri sendiri sebagai evaluasi atas kepribadian seseorang. Holland juga dengan jelas mengatakan bahwa model teorinya dapat dipengaruhi oleh usia, gender, kelas sosial, inteligensi, dan pendidikan. Implikasi teori kepribadian John Holland dalam bimbingan konseling. Salah satu implikasi nyata teori Holland untuk konseling karir adalah bahwa praktisi dapat membantu klien menilai kepentingan dan lingkungan kerja mereka dan memahami hubungan di antara mereka. Su 2020 cukup mengembangkan struktur kognitif atau kerangka kerja untuk melihat dari mereka, dan pekerjaan sangat membantu banyak orang. Menurut Holland, suatu minat yang menyangkut pekerjaan dan okupasi adalah hasil perpaduan dari sejarah hidup seseorang dan keseluruhan pribadinya, sehingga minat tertentu akhirnya menjadi suatu ciri kepribadian yang berupa ekspresi diri dalam bidang pekerjaan, bidang studi akademik, hobi inti, berbagai kegiatan reaktif, dan banyak kesukaan yang lain, menurut Winkel dan Hastuti 2005. Nah, dari pembahasan kita sebelumnya mengenai teori Holland, dapat kita simpulkan bahwa model pilihan karir Holland menunjukkan bahwa individu akan mencari lingkungan kerja yang sesuai dengan keterampilan, kemampuan, sikap, dan nilai mereka, atau harus terdapat kesesuaian antara research dengan lingkungan. Menurut teori David mengemukakan bahwa keputusan untuk memilih pekerjaan, jabatan, atau karir tertentu merupakan suatu rentetan akibat dari keputusan-keputusan yang diambil individu pada tahap-tahap kehidupannya di masa lampau. Menurut Sophia Bintang Aura 2012. Konsep kunci Tiedemann dalam pendekatan konselingnya terhadap perkembangan karir adalah self-development atau pengembangan diri. Dalam pengertian yang luas, fokus utamanya adalah perkembangan kognitif total individu dan proses pembuatan keputusan yang dihasilkannya. Menurut Tiedemann, perkembangan karir terjadi dalam proses perkembangan kognitif. Secara umum, ketika individu mengatasi krisis egonya yang relevan, dia yakin bahwa perkembangan identitas ego merupakan faktor yang sangat penting dalam proses perkembangan karir. Dengan singkat, Tiedemann dan O'Hara menyatakan bahwa perkembangan karir sebagai fungsi dari perkembangan karir itu sendiri dapat dibedakan secara komprehensif, memunculkan gagasan yang kritis dari dalam diri meliputi situasi dan faktor sosial, seperti halnya pemenuhan faktor biologis. Seperti halnya teori perkembangan O'Hara dan Tiedemann, proses pengambilan keputusan melibatkan antisipasi, implementasi, dan penyelesaian. Sistem ini menjelaskan antisipasi dalam hal urutan peristiwa seperti eksplorasi, kristalisasi, pilihan, klarifikasi, induksi, reformasi, serta dan inkubasi. Dari tahap keseluruhan tersebut, termasuk karakteristik dalam pengambilan keputusan karir oleh individu tentang lapangan pekerjaan, diikuti oleh peluang pekerjaan di lapangan, perusahaan yang menjadi pekerja berdasarkan keuntungan, kerugian, dan nilai-nilai hubungan.
Akhirnya, dalam pengambilan keputusan karir, individu mencapai suatu titik oleh Tiedemann disebut dengan diferensiasi dan integrasi. Diferensiasi adalah proses mengevaluasi self-inward melalui peidentifikasian dan studi tentang berbagai aspek okupasi. Proses ini kompleks dan unik untuk masing-masing individu, tergantung pada potensi biologis dan struktur sosial lingkungannya. Pada saat struktur kognitif individu berkembang, dorongan untuk mencapai diferensiasi pun terbentuk. Secara fisiologis atau psikologis, aktivitas dalam lingkungan individu termasuk pendidikan formal memberikan stimulasi eksternal. Dalam menentukan suatu karir, terdapat beberapa aspek yang mempengaruhi remaja sehingga ia dapat menjatuhkan pilihan pada suatu karir. Menurut Parsons, ada 3 aspek yang harus terpenuhi dalam membuat suatu keputusan karir. Yang pertama itu pengetahuan dan pemahaman diri sendiri, yaitu pengetahuan dan pemahaman akan bakat, minat, kepribadian, potensi akademik, ambisi, keterbatasan, dan sumber-sumber yang dimiliki. Yang kedua itu ada pengetahuan dan pemahaman dunia kerja, yaitu pengetahuan akan syarat-syarat dan kondisi-kondisi yang dibutuhkan untuk sukses dalam suatu pekerjaan, keuntungan dan kerugian, kompensasi, kesempatan dan prospek kerja di bidang tertentu dalam dunia kerja. Nah, yang terakhir itu penalaran yang realistis akan hubungan pengetahuan dan pemahaman diri sendiri dengan pengetahuan dan pemahaman dunia kerja, yaitu kemampuan untuk membuat suatu penalaran realistis dalam merancang atau memilih bidang kerja atau pendidikan lanjutan yang mempertimbangkan pengetahuan dan pemahaman diri yang dimiliki dengan pengetahuan dan pemahaman dunia kerja yang tersedia. Tiedemann dan O'Hara berasumsi bahwa masyarakat dan individu senantiasa berusaha ke arah satu tujuan yang sama untuk saling memberikan apa itu makna pada masing-masing individu yang lain. Pada esensinya, individu berusaha untuk berintegrasi ke dalam masyarakat, khususnya di dalam suatu karir untuk mendapatkan penerimaan oleh para anggota bidang karir tersebut. Namun, tetapi mempertahankan sebagian dari individualisme. Jika keunikan individu memperoleh kesesuaian dengan keunikan dunia kerja, integrasi, sintesis, keberhasilan, dan kepuasan akan menyertainya. Menurut Tiedemann, teori pemilihan okupasi dan perkembangan vokasional belum mengeksplorasi bagaimana proses evolusi, diferensiasi dan integrasi dapat diaplikasikan pada perkembangan karir. Tahap perkembangan karir paralel dengan tahapan perkembangan menurut orientasi teori Erikson terdiri dari 8 krisis psikososial. Yang pertama itu ada trust, yang kedua ada autonomi, yang ketiga ada intitatif, yang keempat ada industri, yang kelima ada identity, yang keenam ada intimasi, dan yang ketujuh itu ada generativity, dan yang terakhir ada ego integrity. Self-in-situation, self-inward, dan orientasi kerja berkembang pada saat individu mengatasi krisis psikososial dalam kehidupannya. Ketika ego identity berkembang, kemungkinan pembuatan keputusan karir yang relevan juga berkembang. Keputusan yang telah ditetapkan individu terhadap suatu lapangan kerja memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap keharmonisan hidupnya, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Menurut David Tiedemann, pengambilan keputusan dibagi menjadi 2 periode, yaitu periode antisipasi dan periode implementasi. Periode antisipasi dalam periode antisipasi ini terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama itu tahap eksplorasi dan yang kedua itu tahap kristalisasi. Dalam tahap eksplorasi, sejumlah perbedaan alternatif atau kemungkinan tujuan dipertimbangkan. Berbagai kemungkinan yang akan dicapai digabung-gabungkan dan dipertimbangkan untuk menetapkan atau memutuskan suatu pilihan. Stabilnya pemikiran yaitu dengan penilaian diri dari berbagai kemungkinan, maka terjadilah suatu pola dalam bentuk alternatif dan segala konsekuensinya disebut kristalisasi.
pertimbangan yang bermanfaat atau tidak bermanfaat, kerugian dan nilai dari tiap-tiap alternatif mengakibatkan timbulnya kristalisasi. Yang kedua itu periode implementasi dan penyelesaian. Periode implementasi dan penyelesaian ini digolongkan menjadi 3 tahap, yaitu tahap induksi, tahap transisi, dan tahap mempertahankan atau memelihara. Tahap ini dimulai dari pengalaman dan kesimpulan yang diteliti. Individu mengorganisasikan lapangan kerja yang bersumber dari tujuan-tujuan tertentu ke dalam interaksi dengan masyarakat. Selama tahap induksi ini, seseorang mengetuamakan hal-hal yang berkaitan dengan tujuan yang telah dicapainya. Akhirnya, pada tahap ini tujuan dan sejumlah alternatif menjadi satu bagian, tahap reformasi. Dalam tahap ini, orientasi yang diutamakan disesuaikan dengan penetapan tujuan yang diambilnya. Dalam tahap ini, adanya kemungkinan bahwa individu akan menyimpang arah. Dan yang terakhir itu, tahap integrasi. Dalam tahap ini, individu memelihara atau mempertahankan keputusan yang telah diambilnya. Prospek terhadap usahanya telah menuju kepada status di mana mendatang dan untuk seterusnya akan berkembang menjadi pembinaan karir. Dikemukakan bahwa proses-proses mengenai langkah menentukan suatu tindakan, keputusan, dan implementasi keputusan dengan tujuan untuk membawa atau mengarahkan minat khusus ke dalam satu hubungan kerjasama mungkin akan dapat dicapai dalam setiap keputusan yang berkaitan dengan perkembangan kerja. Perkembangan kerja diidentikan dengan perkembangan diri atau self-development. Dengan tujuan yang ingin dicapai ialah untuk mengadakan pilihan, memasuki pekerjaan, dan kemajuan dalam pendidikan dan pekerjaan yang ditempuh. Proses tersebut terjadi selaras dengan adanya perputaran waktu pada diri manusia yang memiliki berbagai kemampuan untuk berantisipasi, melihat beberapa kemungkinan yang prospeknya untuk memiliki pengalaman, membuat evaluasi, dan memiliki kesan-kesan atau daya ingat. Antisipasi pada suatu saat tertentu memandang kepada satu atau lebih keputusan yang berpengaruh kepada pola tindakan seseorang menyangkut yang pertama, suatu keputusan tertentu yang sedang dipikirkan sekarang. Yang kedua, keputusan-keputusan terdahulu yang belum lengkap atau belum selesai tindak lanjutnya. Dan yang terakhir itu atau yang ketiga, keputusan kemudian yang belum dilaksanakan. Nah, setelah saya menjelaskan mengenai teori Holland dan teori David, dapat kita temukan perbedaannya, yaitu teori Holland memandang bahwa pilihan karir dan penyelesaian karir merupakan pengembangan dari kepribadian seseorang. Individu mengekspresikan dirinya, ketertarikan, dan nilai-nilai melalui pilihan karir mereka. Teori ini mengemukakan bahwa adanya hubungan antara pemilihan karir dan tipe kepribadian yang dimiliki individu. Sedangkan menurut David mengemukakan bahwa keputusan untuk memilih pekerjaan, jabatan, atau karir tertentu merupakan suatu rentetan akibat dari keputusan-keputusan yang dibuat individu pada tahap-tahap kehidupannya di masa lalu. Pembuatan keputusan menurut David dibagi menjadi 2 periode, yaitu antisipasi dan implementasi. Nah, mungkin itu saja penjelasan mengenai teori Holland dan teori David. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan see you again. Bye guys.